Kepada sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah raya, kembali saya mengucapkan selamat sore buat kita semua. Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih bahwa Tuhan sudah mengentar kita. Dan sekarang kita masuk dalam bulan Oktober, tanggal 3, satu minggu pertama yang nanti ibadah ini akan disertai dengan perjamuan suci. Mari saudara sekalian, kita akan menyiapkan diri kita untuk kita masuk dalam ibadah dan kita akan tundukkan kepala untuk kita berdoa bersama-sama. Maha besar Allah yang bertahta dalam kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan pujaan hati kami satu-satunya. Pada sore hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu membawa hidup ini yang penuh kekurangan dan kelemahan. Dan itu sebabnya Tuhan, kami menyerahkan diri kami ke tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan mengampuni segala kekurangan dan kelemahan kami. Engkau memberikan kekuatan yang baru untuk kami bisa beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu. Dan kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami dan menolong ibadah kami, menyertai ibadah kami. Terlebih Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Dan kiranya Tuhan akan berkarya lewat ibadah ini dalam kehidupan kami sekalian. Pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah ini kami serahkan ke tangan-Mu. Biar Tuhan yang menguasai, Tuhan yang memimpin, dan Tuhan yang memberkati. Demikian pula alat-alat yang digunakan. Ya Tuhan, Engkau juga menolong. Terima kasih segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga yang coba mengganggu, merintangi. Dalam ibadah ini kami sehati panggil nama yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semua dalam pengurapan daripada Engkau sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari segera kita masuk dalam acara ibadah kita. Kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk kita memuji-muji Tuhan. Ya, biarlah hati kita selalu merindukan untuk kita bisa beribadah, supaya lewat ibadah itu kita diasuh, kita dibimbing, dan kita digembalakan untuk menuju suatu tujuan yang pasti. Itulah pembaruan yang sempurna. Puji Tuhan, kita akan melakukan pujian dari buku Psalm nomor 48, Bawalah hidupku untuk digembalakan. Haleluya. Sementara ku hidup di dunia, biar firman-Mu menuntun hamba. Di tengah-tengah kesukaran, jangan ku sampai dibimbangkan. Kehidupanku untuk digembalakan. Jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Kelepasan, haleluya. Di dalam setiap persoalan, bukakan firman-Mu padaku, agar ku mengerti maksud-Mu. Bawalah
setiap pergumulan. Ku perlu selalu dikuatkan. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan. Jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan sampai kelak mencapai pahala. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan. Jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan sampai kelak mencapai pahala. Sampai kelak mencapai pahala. Haleluya. Puji Tuhan, saudara sekalian. Pujian ini, saudara sekalian, menyatakan suatu kerinduan dari sidang jemaat, dari kita semua, untuk supaya kehidupan kita ini digembalakan. Ya, digembalakan atau diasuh atau dibimbing atau dididik, saudaraku. Ya, untuk supaya kehidupan kita ini tidak mengembara. Adanya penggembalaan ini, saudara sekalian, untuk membawa kita sungguh-sungguh kita mengalami suatu ketenangan, mengalami suatu perhentian. Puji Tuhan. Mari kita akan lanjutkan pujian kita, sekaligus kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan melakukan pujian dari NR tidak ada juga, dari Pesalun nggak ada. Judulnya Besar Anugerahmu. Saya rasa kita semua bisa ini. Besar anugerahmu, kita mempersiapkan diri untuk kita mohon anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, untuk kita bisa menerima firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu, haleluya, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu, besar anugerahmu.
semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bersama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Benar Tuhan, jika kami semua sidang jemaat-Mu bisa berkumpul semacam ini bukan karena kuat dan gagah kami, ini sungguh-sungguh anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami. Dan itu sebabnya Tuhan, kami sangat merindukan Engkau lewat firman-Mu. Dan asuhlah kami, bimbinglah kami, gembalakan kami Tuhan, supaya kami tidak tersesat dan kami betul-betul merasakan Tuhan perhentian daripada penggembalaan itu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sucikan hati kami, pikiran, pandangan, angan-angan kami, untuk supaya firman-Mu boleh mendapat tempat yang terutama dalam hati kami. Tuhan, terima kasih, urapi firman-Mu dan urapi sidang jemaat-Mu semua dan pengurapan yang dari surga. Demikian pula kami berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga menolong, memberkati para hamba-hamba-Mu. Pakai hamba-hamba-Mu dengan heran Tuhan, dengan pembukaan firman-Mu, supaya sungguh-sungguh sidang jemaat-Mu yang ada biji mata-Mu boleh terpelihara oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih pengurapan yang sama juga Engkau nyatakan kepada hamba-hamba-Mu semua. Demikian pula hamba tetap berserah diri kepadamu. Tuhan mengetahui keadaan ketidakmampuan hamba, tapi hamba rindu Tuhan untuk bisa melayani. Dan itu sebabnya bila anugerah-Mu yang besar melimpah dalam hamba-Mu ini untuk mampu menyampaikan firman dengan benar dan murni, sehingga nyata Tuhan firman-Mu boleh menyucikan, boleh menemplak kami, boleh mengoreksi kami, dan kami boleh mengalami pembaharuan yang datangnya dari Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, tetap memberikan kesungguhan, ketekunan hati untuk selalu merindukan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, dudukkan kami semua dengan baik untuk kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa beribadah dalam ibadah raya ini, yang hari ini merupakan minggu yang pertama. Saudaraku, kita nanti akan ibadah ini akan disertai dengan perjamuan suci. Itu sebabnya perhatikan baik-baik ya, untuk supaya kita layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya Tuhan. Jangan sampai yang harusnya berkat yang harusnya kita terima adalah berkat, tapi jangan sebaliknya kutuk nanti akan menjadi bagian kita. Ini kita dijauhkan dari itu. Itu sebabnya biarlah sikap kita dalam kita mendengarkan firman Allah ini, kita akan sungguh-sungguh untuk menghadapkan diri kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, tidak terasa juga kita sudah masuk dalam bulan Oktober. Bulan Oktober
November, Desember berarti tinggal 2 bulan lagi yang harus kita hadapi. Kita menghadapi perayaan-perayaan Natal. Kita berharap, kita rindu nanti perayaan Natal itu bisa di gereja, suatu bisa bertatap muka, sekalipun kita mungkin perayaan Natal jika seizin Tuhan kita tidak mengundang siapa, ya sidang jemaat aja yang ada, situasi belum aman betul, dan itu sebabnya saudara kita merindu, kita bawa kepada Tuhan, biar Tuhan yang mengatur segala sesuatunya, ya ini kita bawa kepada Tuhan, ya puji Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan. Dan itu sebabnya biarlah sidang jemaat khususnya GKGM, baik yang ada GKGM maupun yang ada di Triorjo maupun yang ada di Pondok Chandra, di Gunung Sari, biar kita betul-betul sehati selaku untuk membawa masalah-masalah, persoalan-persoalan terutama yang menyangkut ibadah dan pelayan kita ke depan ini kepada Tuhan, biar Tuhan yang membuka jalan. Jika Tuhan yang membuka jalan, maka Tuhan juga pasti membukakan firman Allah, ya. Jadi pembukaan firman Allah ini juga merupakan suatu pembukaan jalan, ya. Pembukaan firman Allah yang Tuhan bukakan kepada kita itu merupakan suatu pembukaan jalan-jalan yang lain yang tertutup, jalan yang sulit untuk dibuka, jalan lewat pembukaan firman Allah ini. Maka kesulitan-kesulitan kita di hari-hari ini dibukakan oleh Tuhan, dan itu sebabnya biar kita menekuni ibadah-ibadah yang Tuhan sudah sediakan di hari-hari ini, saudaraku, yang berkaitan dengan penggembalaan khususnya yang ada di GKGM dan seterusnya, kiranya kita tekuni. Mungkin ya bagi kita di hari-hari ini ya memang kita belum bisa bertatap muka, tapi biar kita tekuni ibadah-ibadah sekalipun ini lewat siaran tunda, jangan kita sepelekan, sebab kekuatan kita itu sebetulnya hanya ada pada firman Tuhan. Kalau kita tidak merasakan firman Tuhan, tidak menikmati firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami firman Tuhan? Ya, kalau kita tidak merasakan, tidak mengalami firman Tuhan, maka ibadah kita ini akan menjadi sia-sia. Ibadah, kita melakukan ibadah tapi hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban, bukan lagi merupakan suatu kerinduan, ya, bukan merupakan suatu kebutuhan, hanya melakukan kewajiban karena hari Minggu harus ibadah, kalau nggak ibadah apa kata dunia, bukan itu. Tapi biarlah kesungguhan hati kita ini ya kita ajukan kepada Tuhan, biar Tuhan bekerja lewat ibadah ini, khususnya di masa-masa sulit yang kita sama-sama sedang hadapi ini. Biar Tuhan, kalau Tuhan tadi saya mengatakan kalau membuka jalan, ya maka tidak seorang pun akan bisa menutup jalan. Tetapi sebaliknya, oleh karena kita tidak mau beribadah, tidak mau mendengarkan firman Allah, jangan coba-coba kita juga memaksakan kehendak. Biar kita memaksakan diri, ya maka jika Tuhan tidak membuka jalan, maka pintu itu, jalan itu akan tertutup. Lebih baik kita berdamailah dengan Tuhan. Ya lewat ibadah yang Tuhan sediakan ini juga merupakan kesempatan untuk kita bisa berdamai dengan Tuhan. Di hari-hari ini kita sedang memeriksa bagaimana Tuhan itu ingin mengasuh kehidupan kita, ya mulai dari kehidupan manusia yang jatuh dalam dosa atau manusia berdosa itu untuk supaya bisa mengalami suatu pembaharuan yang sempurna, seperti apa yang dikatakan Tuhan lewat Rasul Yohanes, ya lihatlah, aku akan menjadikan segala sesuatu baru. Ini tidak ujuk-ujuk menjadi baru untuk kehidupan yang sudah jatuh dalam dosa. Manusia berdosa untuk bisa mengalami suatu pembaharuan atau mengalami suatu kemuliaan bersama Tuhan itu tidak ujuk-ujuk, ada prosesnya. Dan itu sebabnya proses yang Tuhan tunjukkan kepada kita, maka kehidupan kita ini harus diasuh,
harus diasuh oleh Tuhan. Setelah Tuhan itu sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. 2000 tahun yang lalu Dia sudah memberikan nyawa untuk kita, untuk membuka jalan kepada orang berdosa ini kembali kepada Allah, saudaraku. Maka setelah kita kembali kepada Tuhan, lewat kita bertobat kepada Tuhan, saudara sekalian, biarlah kehidupan kita mau diasuh, mau dibimbing, mau digembalakan. Pujian tadi, bawalah kehidupanku untuk digembalakan. Kenapa demikian? Supaya kehidupan kita tidak mengembara, supaya kehidupan kita tidak tersesat. Kalau kehidupan kita digembalakan, saudaraku, maka kita akan betul-betul menjadi domba-domba yang selalu berada di kandang. Kenapa? Karena Allah Tuhan sebagai gembala yang agung, Dia sedang mengasuh kita, Dia sedang mendidik kita, Dia sedang membimbing kita, merawat kita, bahkan menjaga kita. Lengkap pemeliharaan Tuhan itu, sehingga kita bisa tenang. Artinya kita bisa mengalami suatu ketenangan, mengalami suatu perhentian. Perhentian bukan oleh karena kita punya sesuatu, tapi perhentian atau damai atau tenang itu yang bersumber dari Allah sendiri. Puji Tuhan, itu sebabnya biarlah kehidupan kita di hari-hari ini kita memperhatikan ibadah-ibadah ini. Kita sedang membahas tentang Sabat, saudaraku, bagaimana dialog Tuhan dengan orang Farisi ini ketika Tuhan itu sedang berjalan, sedang berkegiatan, saudaraku. Jadi berjalan itu sedang menuju suatu kegiatan. Dalam Lukas pasal yang ke-6, saudaraku, pada hari Kamis, ibadah doa itu kita sudah membaca, saudaraku. Kita sudah membaca dan terjadi suatu dialog ketika murid-murid itu dia menyetik bulir gandum dan memakannya, saudaraku. Maka timbul protes dari orang Farisi. Dia mengatakan, mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Jadi dianggap bahwa Tuhan Yesus bersama murid-murid ini dia melanggar hukum Sabat ini. Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Peraturan Taurat memang seperti itu. Tetapi di sini kita bisa melihat argumen daripada Tuhan. Dalam ayat yang ketiga, lalu Yesus menjawab mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Jadi ada contoh. Jadi bukan tanpa alasan. Kalau Tuhan itu bersama murid, terutama murid-murid India, memetik bulir gandum dan memakannya, maka Tuhan juga di saat ada protes, maka Yesus ini memberikan suatu contoh bagaimana ketika Daud ini, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Kemarin saya mengatakan hukum orang lapar itu hanya satu, atau kebutuhan orang lapar itu hanya satu, yaitu soal makan. Dan ternyata betul, aturan memang ada, tapi ternyata juga Daud, saudaraku, bersama pengikutnya lapar. Dia, ayat 4, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Jadi Daud sendiri juga makan roti sajian itu dan diberikan kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh
dimakan kecuali oleh imam-imam. Ya, dan saat itu imam yang bertugas saat zamannya Daud, dia juga membiarkan, saudara, karena lapar. Sekalipun Daud ini bukan imam. Saudara sekalian, dan ayat yang kelima, perhatikan. Kata Yesus lagi kepada mereka, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, dan dipertegas oleh Tuhan. Itu sebabnya saya juga menjelaskan yang lalu bahwa dalam Kejadian pasal 2, setelah Tuhan 6 hari bekerja, dan pada hari yang ketujuh ini Tuhan beristirahat dari pekerjaannya. Dia berhenti dari kegiatannya. Jadi tidak ada yang menyuruh. Itu inisiatif dari Tuhan sendiri. Dan saat itu belum ada yang namanya Taurat. Taurat belum ada, satu. Dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ini, Taurat itu baru ada setelah zaman kitab Keluaran, zamannya Musa, saudara sekalian. Tapi Tuhan sendiri. Tetapi dalam Injil Lukas ini dipertegas, yang berinisiatif untuk berhenti pada hari yang ketujuh itu juga Tuhan sendiri, satu. Maka dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ini, maka dipertegas oleh Yesus. Yesus itulah wujud Allah yang kelihatan, saudara. Ya, sebab ayat mengatakan firman itu adalah Allah. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Dan Allah itu telah menjadi manusia. Jadi sesungguhnya dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang kelima itu, maka Yesus mempertegas bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia, Yesus ini Tuhan atas hari Sabat. Itu sebabnya dia berhak berkuasa dalam hal ini. Dan kalau kita pertegas lagi bahwa Sabat itu adalah Allah pribadi. Sabat itu adalah Yesus sendiri. Dialah sumber dari perhentian itu. Perhentian itu hanya ada pada Allah, hanya ada pada Yesus. Dan itu sebabnya kita belajar di sini, saudara sekalian, betapa Tuhan itu begitu heran. Dan saya sudah menyampaikan pada hari Kamis, Rebu, dan Kamis itu tentang Sabat, saudaraku. Ada 3 macam Sabat, saudaraku. Ada 3 macam Sabat. Ya, yang pertama adalah Sabat kecil, ya, Sabat kecil, saudaraku. Yang kedua Sabat besar. Yang ketiga Sabat kekal. Kita sudah memeriksa tentang Sabat ini, tapi tidak mengapa, saya ingin mengulangi untuk kita lebih jelas lagi. Sabat, arti daripada Sabat ini berhenti, ada perhentian, hari perhentian. Dalam perjanjian lama itu Sabat itu sama hari perhentian pada hari yang ketujuh, atau hari yang ketujuh itu hari perhentian. Seperti hanya Allah berhenti dari kegiatannya, dari pekerjaannya, saudaraku. Dan kitab Keluaran nanti dipertegas lagi bahwa hari Sabat itu hari khusus untuk Tuhan, hari yang dikuduskan bagi Tuhan, hari yang dikuduskan bagi Tuhan. Tetapi dalam perjanjian baru, saudaraku, arti Sabat itu adalah perhentian di dalam Roh Kudus, yaitu perhentian di dalam Roh Kudus. Jadi Sabat kecil ini perhentian di dalam Roh Kudus, saudaraku. Ini harus menjadi pengalaman, harus kita alami di hari-hari ini. Adanya satu perhentian. Ya, perhentian ini ya artinya ada satu ketenangan, ada damai sejahtera. Perhatikan baik.
Perhentian atau sabat itu artinya ada perhentian, ada ketenangan, ada damai. Di satu sisi, saudara sekalian, kehidupan manusia banyak mengalami yang tidak mengalami damai, tidak ada perhentian, dan tidak ada ketenangan. Hatinya mengembara. Tadi seperti pujian, digembalakan untuk supaya kita tidak mengembara. Mengembara, ya tidak fokus. Kehidupan kita tidak fokus. Itu sebabnya, ya kita perhatikan. Tadi saya mengatakan bahwa dalam perjanjian baru, arti dari sabat ini perhentian di dalam Roh Kudus. Perhentian di dalam Roh Kudus sama dengan, perhatikan, sama dengan hidup dalam urapan Roh Kudus. Jadi perhentian Roh Kudus ini suatu yang ada dalam kita, yang kita rindukan atau sabat itu suatu, itu sama dengan hidup dalam urapan Roh Kudus. Hidup dalam urapan Roh Kudus. Bagaimana untuk supaya kita ini tetap dalam urapan Roh Kudus itu? Ya, supaya urapan, supaya minyak itu tetap ada pada rambut kepala ini. Jadi saya ulangi, bagaimana supaya perhentian dari Roh Kudus ini atau urapan atau pengurapan Roh Kudus ini tetap ada dalam kehidupan kita? Maka kita harus menempatkan diri benar-benar di dalam rumah Tuhan. Kita tidak boleh keluar dari rumah Tuhan. Ya, tidak boleh keluar dari rumah Tuhan. Kalau dalam tabernakel itu saku, kita tidak boleh keluar dari ruangan suci. Ya, kita harus berada di dalam ruangan suci, yang dimana di dalam ruangan suci ada 3 macam alat, saudaraku. Yang pertama, kaki dian emas. Ya, kita kaki dian emas, meja roti sajian, dan mesbah dupa. Ketiga-tiganya ini bicara tentang ibadah. Pelita emas atau kaki dian emas itu bicara tentang ibadah raya seperti sekarang ini. Ibadah raya. Ya, kita dibawa oleh Tuhan untuk bersekutu dengan Allah Roh Kudus. Ini ibadah raya. Bolak-balik saya menyebutkan ini, tapi tidak mengapa. Lalu alat yang kedua, meja roti sajian. Itu juga bicara tentang ibadah, yaitu ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci. Di situ kita dibawa oleh Tuhan untuk kita bersekutu dengan anak Allah. Ini luar biasa, saudara. Yang ketiga, di sana ada ibadah, ada alat yang namanya mesbah dupa emas. Ini juga bisa tentang ibadah, doa dan penyembahan. Doa dan penyembahan. Kita dibawa oleh Tuhan untuk bersekutu dengan Allah Bapa di dalam kasih-Nya. Kalau demikian, kalau kita tekuni, kita berada di dalam ruangan suci, suatu, berarti kita setiap dalam ibadah kita, itu kita bersekutu dengan Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah atau anak Allah, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa itu Tuhan. Anak Allah itu Yesus. Allah Roh Kudus itu Kristus. Jadi cukup kita bersekutu lewat ibadah itu, saudaraku.
tekun dalam ibadah 3 macam ibadah ini, berarti kita sedang bertekun atau bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya, saudara sekalian, biarlah kita pastikan di hari-hari ini, Sabat ini, perhentian ini harus menjadi pengalaman kehidupan kita. Kita bisa merasakan itu, damai, ketenangan, sekalipun kita, apalagi di hari-hari ini, kita sedang diperhadapkan pandemi yang belum selesai ini, saudara. Banyak kehidupan-kehidupan yang begitu takut dan khawatir, saudara, dan tidak sedikit yang stres memperparah keadaan, saudara, dan tidak sedikit juga yang akhirnya meninggal. Ini fakta, ini kenyataan, dan itu kepada kita, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, saudara, biar Sabat perhentian itu, hidup dalam urapan Roh Kudus itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Imamat pasal 21. Imamat pasal 21, saudara. Imamat pasal 21, saya menemukan ayat itu, saudara. Imamat pasal 21 ayat yang ke-12. Atau ayat yang ke-6, ya, ke-6 dan 12, perhatikan. Ini perikopnya adalah kudusnya para imam. Ya, artinya supaya imam-imam itu tetap dalam kekudusan, tetap dalam pengurapan. Imam-imam tetap ada perhentian dari Roh Kudus itu, ada urapan Roh Kudus itu. Atau mungkin kita berkata, saya kan bukan imam-imam, saya kan jemaat. Ya, memang dalam perjanjian lama ini, ya seperti itu. Tetapi dalam perjanjian baru, kitab Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-5, setiap orang yang ditebus oleh Tuhan itu adalah imam-imam. Tugasnya apa imam? Untuk melayani. Dan itu sebabnya sesungguhnya, ya, seluruh sidang jemaat, baik pelayan-pelayan Tuhan maupun imam-imam yang dia jadi anggota sangkur musik dan semua-semua, ini semua harus hidup dalam kekudusan, hidup dalam pengurapan. Ya, hidup dalam pengurapan. Ayat yang ke-6 kita baca. Imamat pasal 21 ayat 6. Mereka itu harus kudus bagi Allahnya, dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya, karena merekalah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus. Jadi ini mutlak, saudaraku, prakteknya untuk sekarang. Jemaat, imam-imam dan pelayan Tuhan. Jemaat itu juga imam-imam, kehidupan yang ditebus oleh Tuhan itu adalah imam-imam, harus tetap kudus karena dia punya tugas untuk mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus. Ayat yang ke-12, perhatikan. Janganlah ia keluar dari tempat kudus. Ini catat baik-baik. Seorang imam, termasuk sedang jemaat atau pelayan-pelayan Tuhan yang lain, ya, perhatikan, janganlah ia keluar dari tempat kudus. Artinya dia tetap berada di tempat kudus. Ya, sebab itu Tuhan yang mengatakan, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya, karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Jadi ini yang berkata bukan Musa, yang membuat peraturan bukan Musa, tapi Tuhan sendiri. Dia tegaskan
untuk supaya jemaat atau imam-imam itu tidak keluar dari tempat kudus yang penjelasannya tadi saya sudah sampaikan. Ya, tempat kudus ini bagi kita sekarang adalah penggembalaan, kandang penggembalaan. Ya, untuk supaya kita ada perhentian dari Roh Kudus, selalu ada pengurapan Roh Kudus, maka kita harus berada selalu di dalam, ya, di dalam disebutkan di dalam jangan keluar dari tempat kudus, artinya kita tetap berada di tempat kudus, tetap berada di kandang penggembalaan untuk supaya apa? Supaya pengurapan, supaya minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan. Minyak urapan yang ada pada kepala itu. Yaitu sebabnya ini kita bersyukur, kita berterima kasih. Ya, perhentian dalam Roh Kudus tadi saya mengatakan sama dengan hidup dalam pengurapan Roh Kudus dan sama dengan hidup di dalam kandang penggembalaan. Disitulah yang memungkinkan kehidupan kita tetap dalam pengudusan. Artinya kita tetap dalam perhentian Roh Kudus. Itu yang membuat kita damai, yang membuat kita tenang. Ada perhentian. Kita tidak mengembara, tidak tersesat dan tidak mengembara. Karena Tuhan sendiri lewat firman-Nya menggembalakan kepada kita. Kepada orang jahat, saudaraku, orang fasik, dia tidak akan mengalami damai sejahtera itu. Dan itu sebabnya biar kita menjaga hati, hidup dalam kekudusan, hidup dalam penggembalaan itu, saudaraku, harus melupakan, menyingkirkan, menghilangkan niat-niat jahat, prasangka jahat. Jangan kita berprasangka jahat kepada saudara kita, kepada orang lain, atau kepada siapa saja. Apalagi kepada Tuhan berprasangka yang buruk. Jangan. Sebab orang yang semacam itu, biarpun dia berada di gereja, katakanlah dia digembalakan, dia tetap saja tidak akan bisa mengalami damai sejahtera. Perhatikan baik-baik. Ini peringatan untukku dan untuk kita semua. Biar kita katakanlah kita setia beribadah, tetapi kalau kita tidak ada, hati kita tidak disucikan, tidak dalam urapan Roh Kudus, membiarkan kehidupan kita merana, membiarkan kehidupan kita tetap jahat, saudaraku, berprasangka, menuduh, memfitnah, maka kehidupan itu, ayat mengatakan, tidak akan ada damai, tidak mengalami damai sejahtera. Kita baca Yesaya pasal 57. Yesaya pasal 57. Yesaya pasal 57, saudara sekalian ya. Yesaya pasal 57. Ya, kita membaca Yesaya pasal 57 ayat yang ke-20 dan 21. Yesaya pasal 57 ayat 20 dan 21. Perhatikan. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang. Jadi dijelaskan orang fasik itu seperti ya ombak, seperti ombak. Ombak, kalau saudara pernah naik kapal, saudara, mana? Saya saat-saat yang lalu sering kali naik kapal, saudara, ke NTT, saudara, ke Sulawesi Tengah, saudara, ke Belawan Medan, saudara, ke Palangkaraya naik kapal.
Yang paling parah adalah saat itu waktu KKR di Palangkaraya, perjalanan Surabaya sampai Sampit ini luar biasa. Mungkin dari saudara ada yang ada pengalaman sempat ikut waktu itu, saudara akan merasakan bagaimana ya ombak itu menghubang-ambingkan, membuat kita tidak nyaman, tidak tenang. Jadi orang fasik itu adalah seperti laut yang berombak-ombak sebab tidak dapat tetap tenang. Tidak pernah mengalami suatu ketenangan, ya. Dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Ini sampah dan lumpur. Arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Jadi ini orang fasik. Ya, saudara terjemahkan sendiri. Ya, arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Coba bayangkan itu, saudara. Ya, ayat yang kedua, tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku. Jadi dipertegas. Dan itu sebabnya, saudaraku, di hari-hari ini lebih baik kita betul-betul mengalami sabat ini, sabat yang kecil ini, perhentian dalam Roh Kudus ini, hidup dalam urapan Roh Kudus ini, hidup kandang penggembalaan ini, supaya betul-betul di sana kita diasuh, saudaraku. Artinya kita dibimbing, kita dididik, kita dipelihara, kita dirawat, kita dijaga oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk supaya kita tetap dalam pengurapan Roh Kudus, supaya tetap kita mengalami suatu kenyamanan, ada perhentian, ada damai, dan ada ketenangan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Yang kedua, saudaraku, kalau ini sudah kita rasakan, kita alami, saudaraku, ya, di bumi ini kita alami perhentian dari Roh Kudus ini, baru yang kedua kita masuk dalam sabat yang besar. Sabat yang besar ini adalah zaman kerajaan 1000 tahun damai. Ya, zaman kerajaan ya 1000 tahun damai atau Firdaus yang akan datang. Ini ada perhentian total, ada damai sejahtera yang luar biasa, ada ketenangan di sana. Kenapa? Saudara sekalian, sebab di saat yang sama, saudara sekalian, di zaman 1000 tahun kerajaan damai itu, kenapa disebutkan kerajaan damai? Sebab si pembuat kacau itu, si pembuat atau yang membuat tidak damai, tidak tenang, tidak ada perhentian itu, saat itu sedang dirantai, sedang dihukum selama 1000 tahun. Dalam Wahyu pasal 20, saudaraku, ayo kita membaca. Ya, kenapa sabat besar atau jam kerajaan 1000 tahun kerajaan damai ini betul-betul disebutkan damai? Sebab si pembuat kekacauan, si pembuat tidak damai itu sedang dihukum. Pasal 20. Pasal 20 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Ya, kita baca. Kita akan lihat. Ya, kenapa? Ya, kerajaan 1000 tahun kerajaan, ya 1000 tahun kerajaan damai, betul-betul damai. Ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada perhentian. Karena si pembuat keonaran itu sedang dipenjarakan. Ayat pertama. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Ini garis bawah. Diikat selama 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya
supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Menyesatkan bangsa-bangsa, menyusahkan bangsa-bangsa, membuat tidak damai bangsa-bangsa, membuat kekacauan bangsa-bangsa. Ini ditangkap dan dibuang ke jurang maut selama 1000 tahun. Selama 1000 tahun. Sehingga betul-betul saat itu bumi itu damai sejahtera. Ada perhentian, ada ketenangan, sebab si pembuat keonaran itu sedang ditangkap dan sedang dirantai. Ya. Dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lama. Loh, kalau gitu nanti kan ganggu lagi. Ini mungkin pemikiran kita. Dia hanya dilepaskan sedikit waktu. Setelah masa 1000 tahun kerajaan damai sudah berakhir, dilepaskan sedikit waktu, tetapi untuk dihukum. Perhatikan ayat yang ke-10 atau ayat yang ke-9. Ya, maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi. Ini iblis yang dirantai tadi. Dia begitu dilepas, dia menyusun kekuatannya untuk memerangi orang-orang kudus, ya. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilempar ke dalam lautan api dan berelang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi dilepaskan sedikit waktu untuk dihukum untuk selama-lamanya. Ya, jadi kalau kita bisa selesai untuk menyelesaikan masa-masa yang susah itu, sahabat kecil, kita membutuhkan ketenangan, damai sejahtera, perhentian Roh Kudus itu, maka kita bisa lanjut kepada sabat yang besar. Sabat yang besar, itulah yang disebutkan, ya, yang disebutkan di sini adalah kerajaan 1000 tahun damai. Kerajaan 1000 tahun damai. Nah, selesai kerajaan 1000 tahun damai, iblis dan antek-anteknya dihukum, dilemparkan ke lautan api belerang untuk selama-lamanya. Maka kita sedang menghadapi, kita sedang dipertontonkan, diperlihatkan, yang disebutkan dalam tema kita, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Maka sabat kekal itu, itulah Yerusalem baru yang turun dari surga daripada Allah itu juga menjadi bagian kita. Iblis dan antek-anteknya dihukum selama-lamanya, dan kehidupan kita akan hidup juga untuk selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Dan itu sebabnya, saudara sekalian, di hari-hari ini biarlah kehidupan kita merasakan itu damai sejahtera itu. Kenapa? Sebab sesungguhnya, saudaraku, sesungguhnya Tuhan itu sudah memberikan damai sejahteranya kepada kita. Sesungguhnya dia katakan, damai sejahteraku ku tinggalkan kepadamu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan itu tidak sama seperti dunia diberikan. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Sabat itu sudah dia berikan, dia tinggalkan, dia berikan kepada kita. Ya, setelah saya membaca ini ulang-ulang, saya menjadi sadar, iya ya. Sabat itu sebabnya dalam
Injil Lukas tadi saya katakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Sabat itu perhentian, Sabat itu damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah pribadi Yesus sendiri. Itu sebabnya dia mengatakan, damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu. Jadi ini sarana untuk kita di hari-hari ini, saudaraku, untuk mencapai Sabat yang kekal ini. Tuhan lebih dulu sudah mengatakan, damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu. Sabat itu sudah diberikan kepada kita. Perhentian itu dari Roh Kudus itu Tuhan berikan kepada kita lewat damai sejahteranya. Injil Yohanes pasal yang ke-14, saudaraku. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Ya, Injil Yohanes pasal yang ke-14 kita akan membaca, saudaraku. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Ini yang berkata adalah Tuhan Yesus sendiri, ya. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi ini ada suatu penegasan di samping Tuhan yang memberikan penegasan kepada kita atau mengingatkan kepada kita untuk malam hari ini, mengingatkan bahwa sesungguhnya damai sejahtera ya sudah ditinggalkan bagi kita. Damai sejahtera sudah diberikan kepada kita. Sebetulnya ketenangan dan perhentian sudah ada pada kita. Sudah ada pada kita. Tapi seringkali kita tidak merasakan itu. Ya. Ini yang tadi saya mengatakan setelah saya merenungkan, iya ya. Kenapa kita selama ini kita larut dalam kesulitan, kesusahan, larut dalam ketakutan, larut dalam kekhawatiran, sementara Tuhan Yesus sudah mengatakan, damai sejahtera kutinggalkan dan kuberikan kepadamu. Dan dipertegas, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Gelisah dan gentar itu artinya tidak ada perhentian, tidak ada damai, tidak ada ketenangan, berarti tidak ada Sabat dalam kehidupan itu. Ini yang saya berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan membuka mata hatiku untuk bisa mengerti ini. Iya. Artinya kalau damai sejahtera itu sudah ditinggalkan, sudah diberikan kepada kita, seharusnya atau sama dengan kita sudah dalam perhentian dalam Roh Kudus, atau kita ya sudah berada dalam urapan Roh Kudus, lalu damai sejahtera itu ada, mestinya kita tidak perlu lagi ada keraguan, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Sebab Tuhan ini yang berkata. Kalau Tuhan yang berkata, Dia yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Untuk apa dia katakan? Khususnya untuk prakteknya sekarang ini, bahwa Sabat ini, perhentian Roh Kudus ini, damai sejahtera dan ketenangan yang ada ini, untuk memberikan kemampuan kepada kita, untuk kita mampu menghadapi segala masalah-masalah yang sedang kita hadapi di hari-hari ini.
Minimal, saudaraku, seringkali saya mengatakan damai sejahtera atau hati yang tenang ini minimal untuk supaya kita bisa berdoa, menguasai diri dan menjadi tenang, untuk supaya kita berdoa. Damai sejahtera itu ya untuk memampukan kita ya untuk kita menghadapi segala masalah. Kenapa? Di saat damai sejahtera itu, di saat hati tenang itu, kita bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa berlutut di bawah kaki Tuhan untuk memberikan kehidupan ini kepada Tuhan. Kalau kita ya dalam situasi keadaan yang gelisah dan gentar ini, artinya tidak ada ketenangan, ya bisa ditimbulkan disebabkan oleh apapun juga, disebabkan oleh karena masalah persoalan nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, apapun juga yang bisa membuat kita gelisah dan gentar hati ini, maka dengan sabat, dengan hati yang ada perhentian, ada damai, ada ketenangan, kita tetap bisa berdoa kepada Tuhan, bisa menyembah kepada Tuhan. Ini yang harus kita cari, ini yang harus kita gumuli, khususnya untuk diriku sendiri, dan saya mengajak kepada jemaat semua. Ketika kita menjalan buntu masalah persoalan, ayo kita datang kepada Tuhan. Ingat, tadi ayat mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Sudah Tuhan berikan, sudah ada dalam hati kita. Tapi seringkali kita tidak paham, tidak menyadari, sehingga kita gelisah, sehingga kita gentar. Ketakutan itu selalu menghantui kita, sehingga kita tidak bisa beraktivitas, tidak bisa berkegiatan, yang ujungnya kita takut dan stres. Ayat mengatakan, karena stres ini, karena kecemasan hati ini, tidak sedikit orang yang mati karena itu. Bukan karena masalah yang sedang dihadapi, tapi ketakutan, kecemasan yang sempat mengganggu pikiran hati kita. Ini yang membuat kehidupan kita semakin parah, akhirnya kita putus asa, ya, dan ayat mengatakan sampai orang itu meninggal karena itu. Kita bersyukur, berterima kasih. Tuhan mengingatkan kita lewat pelajaran Sabat ini. Sabat kegiatan Tuhan di hari Sabat ini. Tuhan akan menjadikan kita kehidupan yang sewaktu-waktu kita bisa menerima Sabat yang besar dan Sabat yang kekal. Itulah kota Yerusalem yang baru yang turun dari surga. Amin, saudara sekalian. Mari sekarang kita lanjutkan. Kita maju selangkah, saudaraku. Tentang Sabat kita sudah periksa, kita sudah belajar, saudaraku. Sekarang kita akan melihat. Kita kembali kepada Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Pada hari Sabat, pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Menggisar ini mengupas, ya. Jadi mengupas, ya. Nggak mungkin kita langsung memakan bulir gandum ini, dengan kulitnya, tentu dikupas, digisar. Ya,
Dikisar kalau kita di sini digiling atau ditumbuk ya. Kalau ditutu orang kota nggak ngerti. Kalau kami di desa dulu ya kita juga menumbuk padi ya. Jadi padi itu tidak dimakan dengan kulitnya, tetapi kulitnya harus dibuang, harus dikupas. Ini menggisar. Sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Jadi ini merupakan satu kegiatan Tuhan di hari Sabat. Kemarin saya sudah menunjukkan ada pelajaran yang luar biasa, proses untuk sampai kita bisa memakan gandum ini. Di sana ada memetik bulir gandum. Jadi memetik nomor 1. Yang kedua menggisar. Yang ketiga baru memakan. Ini nanti kita akan periksa, tapi saya ingin menunjukkan bahwa dalam Sabat ini, pada hari Sabat ini, justru Tuhan melakukan satu kegiatan. Di satu sisi, orang-orang Farisi dia tidak senang. Ya, dia katakan, mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Tapi justru kita bisa melihat di sini, di hari Sabat ini Yesus membawa murid-murid ke ladang gandum. Perhatikan, justru di hari Sabat ini Yesus membawa murid-murid ke ladang gandum. Apa ini maksudnya? Apa artinya ini? Artinya bahwa Tuhan Yesus membawa tubuh murid-murid ke ladang gandum ini, sedangkan saudaraku, di hari Sabat ya murid-murid membawa, atau Tuhan Yesus membawa tubuh murid-murid ke ladang gandum. Ini artinya, sedangkan hari Sabat ini ya, adalah bicara tentang urapan Roh Kudus atau perhentian dari Roh Kudus. Artinya, arti dari Yesus membawa murid-murid ke ladang gandum ialah tubuh diasuh oleh Tuhan. Dari tubuh atau praktek sekarang kehidupan kita ya, diasuh oleh Tuhan. Jadi kehidupan kita, tubuh jasmani ini harus diasuh sampai sewaktu-waktu nanti kita menjadi tubuh yang rohani, yang rohaniah, yang jasmani diasuh untuk dijadikan tubuh yang rohani, manusia yang rohani, bukan daging, bukan keinginan daging semata-mata, menjadi jemaat yang betul-betul rohani. Ya, tadi tubuh diasuh oleh Tuhan lewat urapan Roh Kudus. Perhatikan, lewat urapan Roh Kudus untuk masuk ke dalam kegiatan rohani. Ini luar biasa. Ini kita lihat betapa Tuhan ini punya rencana kepada sidang jemaatnya, kepada anak-anak Tuhan, untuk membawa sidang jemaat itu masuk ke dalam kegiatan rohani, atau kegiatan ladang gandum, atau kegiatan makan firman Allah. Ya, singkatnya, ya kita sedang dibawa untuk masuk dalam ladang gandum, untuk makan firman Allah, yang merupakan kegiatan utama dalam setiap ibadah. Jadi, saudara sekalian, kita dibawa oleh Tuhan. Kita sedang dibawa oleh Tuhan untuk masuk dalam kegiatan rohani, yaitu bagaimana kita bisa makan firman Allah. Dan ini harus menjadi satu kegiatan utama di dalam ibadah. Jadi
Jadi firman Allah itu, ini jangan dinomorduakan. Ya, kita tidak ingin mencela gereja lain atau siapapun juga. Ada yang mengutamakan puji-pujian itu, ya silahkan aja. Tapi pada giliran firman Tuhan, saudaraku, sudah mulai capek, ngantuk dan semua, ada yang keluar dari gedung gereja tidak mau dengar firman Tuhan. Lalu apa makna daripada ibadah itu? Sebenarnya jelas Tuhan membawa ke ladang gandum ini ada rencana supaya betul-betul dalam setiap ibadah itu ada makanan, ada gandum, ada roti yang bisa dimakan. Dan ini harus menjadi sajian utama di dalam setiap ibadah. Ini Tuhan ajarkan kepada kita, kalau kita mengutamakan ibadah. Kalau ayat ini mengatakan mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Mencari ibadah yang di dalamnya ada firman Allah, saudara sekalian. Rohani kita terpenuhi, hati batin kita menjadi tenang, ada perhentian dari Roh Kudus, ada damai sejahtera dari firman Allah itu, dari Tuhan Yesus yang adalah firman Allah itu. Maka selanjutnya, maka sekaliannya akan kutambahkan kepadamu. Maka dan rohani tersaji, dan jasmani pun Tuhan juga sertakan. Ya itu sebabnya, saudaraku, ini pelajaran yang luar biasa. Nanti saya belum akan menunjukkan proses untuk makan ini. Ini baru secara global, ya tujuan daripada Tuhan itu membawa ke ladang anggur, ke ladang gandum ini, untuk membawa kehidupan kita. Saat itu tubuh murid-murid ini dibawa ke ladang gandum, supaya ada kegiatan meladang gandum itu. Kegiatan utama itu adalah bagaimana kehidupan kita bisa makan, bisa menikmati gandum, bisa makan firman Tuhan yang merupakan suatu kebutuhan pokok dari manusia itu. Kebutuhan pokok dari manusia itu. Sebab kalau manusia tidak ada makan, tidak ada gandum, ya sudah. Bisa sakit, bisa lemah, bisa sakit, dan tidak sedikit yang mati, bisa mati. Demikian pula kalau rohani kita tidak terpenuhi, kalau ibadah itu bukan firman Tuhan yang diutamakan, bukan makanan, saudaraku, maka ini yang membuat juga rohani kita menjadi lemah. Maka tidak menutup kemungkinan kegelisahan itu akan terjadi. Tadi mengatakan, ya gelisah dan gentar itu, ketakutan itu akan menghantui kita. Puji Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Kita sedang dibawa oleh Tuhan untuk kita masuk dalam kegiatan ladang gandum. Dibawa masuk dalam kegiatan ibadah. Ibadah yang di dalamnya adalah firman Allah yang menjadi sajian utama. Nanti dalam PA kita akan lanjutkan. Kita berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan lebih lanjut membukakan rahasianya, membukakan firman Allah untuk kita, supaya kita benar-benar, ya, di masa Sabat ini kita benar-benar menikmati sajian yang terutama, yaitu masuk dalam kegiatan ibadah, masuk dalam kegiatan pelayanan,
dan di sana ada firman Allah. Amin, saudaraku. Maka kita akan betul-betul akan terpelihara. Ini pentingnya. Kenapa kita harus digembalakan sampai tergembala? Kenapa kita perlu diasuh oleh Tuhan? Kalau kita tidak diasuh, tidak digembalakan, tadi pujian, kita bisa mengembara. Bukan hanya mengembara, kita bisa tersesat. Dan kita bisa menjadi mangsa daripada binatang-binatang buas. Itu akan ngeri, saudara. Ayolah, lewat firman Tuhan pada sore malam hari ini, membuka hati kita. Membuka hati kita. Bagaimana kerinduan hati kita untuk beribadah, untuk kita bisa makan firman Tuhan. Ayo kita datang kepada Tuhan. Kita ajukan kepada Tuhan. Kalau kita ada kesulitan-kesulitan yang menyangkut soal ibadah, yang menyangkut untuk kita bisa menerima gandum, untuk bisa menerima firman Allah dan menikmati firman Allah, ayo kita datang kepada Tuhan. Kita bermohon. Kita membawa kehidupan kita. Dan di hadapan kita di sini ada tubuh dan darahnya Kristus yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Ayo kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya Kristus. Firman Allah dan Roh Kudus mendorong kita untuk kita mampu bersekutu dengan tubuh dan darahnya Kristus. Dan Tuhan memberikan kekuatan, memberikan suatu kemampuan kepada kita. Karena apa? Darah Kristus, tubuh dan darahnya, ini hasil dari Golgota yang memberikan damai. Damai, damai, buahnya Golgota. Ayo kita datang kepada Tuhan. Kita akan melakukan pujian, pujian yang judulnya sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Kita persiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan suci. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Kita datang kepada Tuhan. Sujud di altarnya. Ini sikap yang paling tepat. Wah, hidupku ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Haleluya. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus.
tundukkan kepala. Wah hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Haleluya. Barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan sujud di altarnya. Haleluya. Biar kita datang kepada Tuhan, membawa kehidupan ini yang seringkali takut dan gentar. Tidak ada damai, tidak ada perhentian, tidak ada ketenangan. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Dia ubah hidupku. Amin. Amin. Amin Tuhan. Rui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bersama kita tundukkan kepala, kita menghadapkan diri kita kepada Tuhan. Benar Tuhan, hanya kepadamu lah Tuhan kami bersembah sujud, kami mengaku di hadapan Engkau Tuhan. Seringkali hati kami takut dan gentar, dan hati kami gelisah Tuhan, oleh karena keadaan yang menimpa di hari-hari ini. Namun demikian sesungguhnya Engkau sudah meninggalkan damai. Engkau sudah memberikan damai kepada kami Tuhan. Tapi seringkali kami tidak memperhatikan hal itu, dan kami lupakan dan kami abaikan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan sekarang Tuhan, Engkau sudah mengingatkan, menyadarkan kami bahwa sesungguhnya Engkau selalu peduli terhadap kami, memperhatikan kami. Tuhan, di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu perjamuan suci ini Tuhan. Sebelum kami mengambil dan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, ampuni kami. Sekali lagi, sucikan hati kami, supaya kami layak untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar kepada kami pada sore malam hari ini. Dan sekarang Tuhan, kami sambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita persiapkan diri sekalian untuk kita menggunakan perjamuan suci. Bagi yang rindu untuk bisa menggunakan, ya, saya akan menunggu kepada kita semua untuk kita bersama-sama mengangkat ya tubuhnya Kristus, tubuhnya Tuhan. Kalau sudah siap, unjukkan tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Dan taruh cawan Tuhan, darahnya, di atas dada kita. Dan dengarkan firman Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dengarkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan
mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Haleluya. Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku." Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita, berikan doa, berikan penyembahan dan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Luar biasa. Firman-Mu begitu luar biasa Tuhan. Memberikan kepastian, memberikan harapan kepada kami. Itu sebabnya Tuhan bawa kami untuk selalu digembalakan oleh Tuhan. Terima kasih untuk supaya kami boleh mendapatkan makanan Tuhan, makanan rohani, makanan yang betul-betul Tuhan bisa memberikan hati tenang dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk berkat-Mu pada sore malam hari ini, dan kiranya tersimpan di dalam hati kami dan menjadi iman, dan kami menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah raya yang disertai berjamuan suci pada hari ini tanggal 3 Oktober 2021. Ya, puji Tuhan. Mohon perhatiannya untuk jadwal ibadah kita dalam sepekan ini. Nanti hari Rabu selaku ada ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci, yang akan dilanjutkan nanti ibadah doa dan penyembahan pada hari Kamis Rabu, dan nanti akan kembali lagi ibadah raya tanggal 10 Oktober ya. Tanggal 10 Oktober itu merupakan ibadah raya. Biarlah ibadah-ibadah ini kita tekuni jelas pasti supaya kita tetap dalam pengurapan, tetap dalam perhentian Roh Kudus Rabu. Biar kita lewat ibadah-ibadah ini kita tekuni 3 macam ibadah ini ya. Kita usahakan, kita upayakan untuk kita selalu setia kepada Tuhan. Puji Tuhan. Juga kita harapkan suatu untuk kita selalu saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya, kita belum bisa beribadah tatap muka, kita juga bawa kepada Tuhan. Biar Tuhan yang membuka jalan, membuka hati kita untuk kita merindukan ibadah. Ya, kapan kita juga belum tahu, satu kita serahkan kepada Tuhan, sampai sungguh-sungguh Tuhan membuka jalan buat kita semua. Puji Tuhan. Ada jemaat yang mengalami ya pemulihan, itu Tante Aniwaro, juga Om Edwin selalu kita bawa dalam doa. Dan saudara kita yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan doa, ada yang mencari pekerjaan, melamar pekerjaan, ada yang sudah bekerja, ada yang merintis pekerjaan, ada yang ada masalah, persoalan soal keuangan, soal banyak hal yang dihadapi oleh jemaat, ada nikah, rumah tangga dan semua kita bawa kepada Tuhan. Ya, kita saling mendoakan
Dan sekaligus nanti kita juga akan berdoa untuk bangsa dan negara kita, Republik Indonesia. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, buat lawatan, perhatian, kepedulianmu terhadap kami begitu luar biasa Tuhan. Sungguh Engkau sedang membawa kehidupan kami untuk masuk dalam kegiatan rohani, kegiatan ibadah, kegiatan makan firman Allah, untuk mengenyangkan rohani kami, sampai mendewasakan kami, sampai sewaktu-waktu kami boleh mengalami kesempurnaan. Bukan kami, tapi Engkau yang menyempurnakan kami. Dan kami akan mengalami pembaharuan secara sempurna Tuhan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan firman-Mu pada sore malam hari ini. Dan sekarang Tuhan, kami membawa ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kami. Biarlah Tuhan, kami belajar untuk kami boleh menekuni apa yang sudah Engkau tentukan, ajarkan kepada kami Tuhan. Memberikan hati yang rela, memberikan hati yang butuh untuk kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih sikap kami yang kurang baik, biar Tuhan sucikan kami. Untuk hari-hari ke depan, kami boleh baik Tuhan di hadapan Engkau. Ibadah-ibadah dan pelayanan Tuhan percayakan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sidang jemaat-Mu kami bawa kepada-Mu Tuhan. Sidang jemaat inilah biji mata Tuhan sendiri. Hamba membawa kepada-Mu, ada jemaat yang dalam kelemahan tubuh dalam proses pemulihan. Tante Aniwaro Tuhan juga menjamah, Om Edwin juga menjamah. Ada saudara-saudara kami juga sidang jemaat-Mu yang mencari melamar pekerjaan, merintis pekerjaan baru. Tuhan Engkau juga menolong, buka jalan. Yang menghadapi masalah keuangan, masalah nikah, rumah tangga, usaha, semua Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Ada jemaat yang mungkin gelisah dan tidak tenang hidupnya, biar Tuhan juga menjamah. Terima kasih Tuhan, segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi sidang jemaat-Mu Tuhan, kami bawa kepada-Mu dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bangsa dan negara kami, Tuhan kami bawa kepada-Mu. Kami senantiasa berdoa, Tuhan kiranya Engkau menolong bangsa kami yang besar ini. Pada para pemimpin, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, pejabat tinggi negara di pusat daerah, sampai TNI Polri bau-membau Tuhan untuk bisa mengatasi bangsa dengan segala masalah dan persoalannya, khususnya pandemi corona ini. Memberikan hikmat marifat yang dari surga, sehingga kebijakan-kebijakan itu akan sungguh-sungguh akan menenangkan semua rakyat Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jauhkan dari permusuhan, jauhkan dari pertengkaran, jauhkan dari perpecahan, tapi satukan bangsa kami bau-membau untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, mau beristirahat malam. Kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sekalian, ya puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat buat kita semua. Tetap semangat.